Segini apapun yang kita miliki, harta kah, ilmu kah, uang kah, berikan rasa orang menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Jemaah rahmatullah, maka Ibrahim berdoa, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah, berikan hati manusia ini cenderung sayang kepada mereka. Hati kita penuh hubungan baik dengan orang lain. Kita tidak akan bahagia kalau orang lain tidak bisa berinteraksi dengan kita. Ayah saya ini Ustaz, kalau almarhum dulu kan datang ke rumah di sini di Banda Aceh. Baru 1 hari Fauzi hidupnya cepat hari. Hanya kambing kampung, bukan kambing ayah atau paling kambing, tidak bisa. Bukan kambing, dia teringat teman-temannya di kampung. Saya tahu itu, maka saya tidak larang. Tak tahu, karena beliau begitu senang menikmati dengan teman-teman kerabatnya, orang-orang yang seleting dengannya. Katanya, saya tak larang, karena beliau mungkin tidak menikmati dengan kita, karena bahasa kita dengan beliau kan tidak sinkron. Beliau lebih menikmati ngopi sama teman-temannya, cerita masa lalunya, menyembah dan mengenang. Indahnya luar biasa. Jadi itulah fungsi kita berinteraksi dengan masyarakat. Tidak ada orang hidup tanpa ada orang lain. Tidak ada. Kita masih dan selalu membutuhkan orang lain. Kenapa orang kawin, Pak? Karena tidak bisa hidup tanpa orang. Kita perlu ada pasangan hidup, perlu ada tetangga, perlu ada anak, perlu ada ayah. Maka kebutuhan dipanggil ayah, itu kebutuhan emosional. Nah, dia kebutuhan dipanggil sebagai anak. Maka apa kekurangan anak yatim? Yang tadi belanja suka itu bukan. Mana yatim tidak butuh itu. Ada anak yatim yang kaya banyak. Ayahnya beruang banyak. Meninggal ayahnya, dia tidak butuh harta, dia butuh apa? Dia butuh panggilan ayah. Ketika nanti lebaran, anak lain memanjat-manjat kepada ayahnya. Anak yatim manjat ke siapa? Dia sudah hilang pilar kehidupannya. Nah, jadi oleh karena itu, teman-teman, jangan dianggap panggilan ayah cuma penting. Maka banyak orang yang nggak ada anak, diambil kucing sebagai anaknya, tapi nggak beda anak kucing, beda. Itulah kebutuhan. Jadi jangan kita mengeluh, anak saya, jangan mengeluh. Anak itu kebutuhan. Sekarang kita, ketika orang tua kita sudah meninggal, terasa nggak? Terasa. Kami dulu waktu lebaran pulang kepada ayah, ibu. Terasa kan? Terasa. Jadi kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, itu kebutuhan emosional kita butuh. Dipanggil ayah. Kalau dipanggil anak kecil ayah, hilang capek kita. Mana pakai dongki. Itu bunyi kita lebih senang cerita yang menyenangkan. Itu poin yang ketiga. Jadi oleh karena itu kita berinteraksi, berdoa agar manusia senang kepada kita. Jadi kalau orang itu kita bisa bahagia, ya sedekahlah kepada manusia. Kalaupun tidak punya harta, sedekahlah dengan kata-kata. Pak, tadi dia Masya Allah. Nah, sedekah dengan kata-kata bisa membahagiakan orang. Idkhalus surur ala qulubil mu'minin, masukkan kebahagiaan kepada orang lain dalam hati orang beriman. Kita masukkan bahagia. Anak apa? Saleh-saleh ya? Nah, sampaikan, kita akan membahagiakan beliau. Karena orang kalau kita ngomong kasar itu berpengaruh pada jiwa. Betul ya? Nyampe Pak Bayaro, hayang pun. Udah kalau itu pengaruh kayaknya. Langsung berubah wajahnya. Apa salah saya kan itu? Padahal cuma kata-kata itu, tapi mempengaruhi. Pengaruh tak? Pengaruh. Orang bilang, Pak, selamat ya, bahagia ya. Itu hanya kata-kata sudah dibilang, kita senang. Pak, belum udah akai, langsung berubah. Ya? Padahal hanya beberapa kata saja, tapi berubah kita. Kenapa? Karena manusia ini makhluk yang berperasaan. Makhluk yang berperasaan. Itu hobi. Kalau kita pakai dengan bahasa yang enak hobinya. Bukan hobi saja, tapi karena bahasa kita yang enak. Sehingga menjadikan hobi enak, bumbunya adalah kata-kata yang enak. Betul? Tapi ada musuka, wajib, tapi banyak orang jadi nggak enak. Maka di rumah itu kalau
udah pulang ke rumah puni isi deh, enak sekali dimakan, masya Allah. Gimana asinnya apa sih? Asinnya apa? Ini kalau kita banyak makan dah tinggi. Berikan dia pujian. Suami juga dipuji. Abang ganteng kali kayak kakek saya. Nah, gitu dipuji. Udah kita pakai baju bagus-bagus nggak dipuji. Ya, itu adalah kata-kata yang bisa memberikan gairah. Maka kunci hidup ini tidak berat sederhana, tapi kita bakhil, ya, bakhil. Tidak bisa keluar kata-kata itu. Kecuali dulu sebelum kawin itu keluar. Memang kalau orang bulan itu belum kawin, habis kawin mana ada keluar kata-kata itu. Tapi insya Allah kalau istiqomah kan, insya Allah nggak di luar negeri kata. Nggak bisa keluar kata-kata yang indah itu. Nah itu dia poin yang ketiga. Yang keempat apa? Warzuqhum minas samarat. Ya Allah berikan mereka rezeki buah-buahan. Doakan kepada anak-anak kita, menantu kita, mereka Allah mudahkan rezeki. Kenapa? Karena rezeki itu media untuk mereka beribadah. Mungkin dengan kaya dia mudah rezeki, dia mudah beribadah. Kalaupun hujan datang ada mobil, ya. Kalaupun datang punya payung, kita doakan dia bahagia. Karena bahagia keluarga adalah bahagia kita. Kalau anak kita sengsara yang besar, apa? Orang tua juga sengsara. Maka jangan pernah rumah yang bukan-bukan. Bukan karena ketika mereka sengsara, kita lah yang pertama merasakan. Betul? Tapi kalau anak kita bahagia, anak belum tua, alhamdulillah, senang. Gimana didik anak itu kok bisa sukses ya? Maka masuk TV dia menceritakan perjuangan. Bukan sukses anaknya yang dicari, bagaimana orang tuanya mensukseskan anaknya, itu yang menjadi rahasia orang cari. Pada hari itu bukan anak suksesnya itu yang dicari orang, bagaimana orang tuanya kok bisa mensukseskan anaknya. Nah, jadi jangan lupa pada waktu anak kita. Warzuqhum minas, ya Allah berikan mereka buah-buahan. Buah-buahan itu memang banyak nikmatnya. Maka ketika bicara makanan surga itu sering disebut apa? Buah-buahan. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabihan wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Makanya kalau kita banyak makan buah itu sehat. Mari agak masuk kan? Sehat. Buah. Ternyata buah-buahan itu adalah salah satu makanan surga. Bapak Ibu, ini buah-buahan ini salah satu makanan. Kok kamu udah pernah? Belum, coba kan di Quran ada. Belum, tapi di Quran ada. Ya Allah berikan buah-buahan. Setiap kali buah-buahan diberikan kepada mereka bilang, ya Allah ini buah-buahan kayak sama. Ini apa di pulau ini? Iya, sama warnanya, tapi tidak sama rasanya. Apelnya sama, tapi gigitan pertama beda rasanya. Gigit lagi, lain lagi. Makan lagi, beda lagi. Itu makanan surga. Kalau kita makanan di dunia kan mulai daun jim sampai jam sama aja, begitu aja rasanya nggak berubah kan? Di surga beda. Jadi cuma perlu mendoakan mereka dari anak-anak yang makmur, yang sehat, ya, yang mudah rezeki. Jadi oleh karena itu, orang tua tak pernah melupakan doa kepada anak. Anak juga tak pernah melupakan orang tua. Ya, jadi makanya dalam Al-Quran dibimbing kita. Ya, jadi dibimbing bagaimana? Kalau orang tuamu sudah tua, fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmah. Kalau mereka orang tuamu sudah tua, kenapa disebut sudah tua? Karena mereka tua kadang-kadang ada sebagian orang bingkai mereka tua. Secepat jengkel, anak-anak kan datang ke rumah. Ayah pulang kapan? Apa pulang kapan? Sekarang pulang kalau nggak boleh di rumah kamu. Cepat sangka ya. Padahal anaknya mensiap apa? Ayah pulang kapan? Saya menyiapkan sesuatu oleh kan gitu. Tapi ayahnya kan mungkin apa? Salah sangka. Apa nggak boleh tinggal sini? Sekarang saya pulang. Jadi kamu harus sabar. Terhadap orang kamu harus sabar. Janganlah engkau menghati dia, tapi
doakan dia, ucapkanlah ucapan qaulan karim, ucapan yang mulia. Jangan memperdebatkan ilmiah dengan orang tua. Ayah Daud jauh ini, makanya belajar sama saya. Jangan. Kalau diajar kaulan, jangan qaulan kariman, bukan qaulan yang lain-lain, bukan sadidah, bukan, tapi qaulan kata-kata yang lain. Kita di hadapan orang tua itu orang yang paling bodoh. Di depan orang tua paling bodoh kan? Iya ayah, iya mi. Nah, gitu. Kenapa? Karena mereka itu ingin senang anak-anaknya itu tunduk. Iya. Jangan melawan orang tua. Oh salah itu. Enggak betul ya. Ada tuh yang baru. Jangan over di depan orang tua. Ya. Kenapa kita tunduk dulu? Kita harapkan doanya. Nah, kalau kita sudah melawan orang tua, mana didoakan? Nah, ada teman saya cerita. Bagi saya menarik, tapi orang mungkin tidak menarik. Apa ceritanya? Dia bilang, saat saya kan belum pernah lihat ada tanah sepetak itu dijual. Kepingin hati beli, tapi tidak ada uang. Kan sering kita rumah dijual, kepingin kali beli uang ada. Gimana caranya? Dia pikir, oh saya ada modal Pak. Modal saya ada mama masih hidup. Mama, ayah udah kasih. Modalnya apa? Ada mama di rumah. Dan beliau ada mobil satu. Ya. Jadi pulang ke rumah. Ma, kita jalan yang kemana? Ayo jalan. Maka beliau pandu, karena belum jalannya nggak bisa lagi. Pandu main. Kemana nak? Nah, ikut aja ayah. Ma, ikut aja. Jalan-jalan kita. Sampai ke tanah itu beliau patuni mamanya, nah ini kan tanah dijual. Jadi mama doakanlah, semoga saya bisa beli. Doakan. Bagaimana terserah mama? Angkat dengan doa ya Allah. Entah apa saya enggak dengar. Mudahkan saya beli. Betul. Enggak sampai setahun dia, Allah mudahkan dia bisa beli dengan itu. Bapak Ibu mungkin ada rencana apa? Ambil mama di rumah bawa. Jadi makanya orang tua itu modal yang paling besar. Modal. Jadi itulah kisah Ibrahim dan jadi anak adalah modal dan mama adalah modal. Jadi jangan sia-siakan keberadaan mereka. Jadikan mereka sebagai permata hati kita hidup. Karena doa orang tua kepada anak doa yang tak terhijab. Doa anak kepada orang tua doa yang tak ter. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah saya dan orang tua saya. Ya Allah, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka sayang kepada saya. Jadi orang tua itu kalau anak sakit lebih baik dia yang sakit. Ya. Kalau udah orang tua dia anak sakit itu tadi ngantuk hilang ngantuknya. Betul? Hilang ngantuknya. Enggak boleh. Hadir dulu deh. Kenapa? Karena kesayangan kepada anak melampaui sayang kepada dirinya. Terasa kan kita punya anak? Terasa. Kita ngantuk kali tadi, tapi karena anak itu mampu enggak jadi ngantuk. Kemana ngantuk? Oh Pak, pokoknya itu enggak dulu. Begitulah sayang seorang ayah kepada anak. Terima kasih. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.